Ya, lantas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah pasca Donald Trump memenangi Pilpres Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama analis First Asia Capital. Ada Mas David Sutianto. Apa kabar Mas David? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pergerakan pasar cukup menarik sebetulnya ya, global, regional, dan juga IHSG. Ketika memang penghitungan suara lebih condong ke Trump, pasar agak sedikit panik, namun ketika closing market rata-rata kemudian menghijau. Nikkei kemarin melemah 5,36%, namun tadi saya lihat datanya menguat juga, rebound juga 5,7% kalau tidak salah. Analisa Anda seperti apa, Mas David? Ya, jadi kemarin tuh benar-benar surprise ya, karena kalau kita lihat dari hasil polling maupun hasil survei sebelumnya itu sudah sure orang banyak bilang Hillary pasti menang. Tapi kenyataannya begitu kemarin dilakukan perhitungan suara, Trump terus memimpin hingga akhirnya Trump berhasil menang dan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Nah, di sini yang kita akan lihat adalah pertama, market waktu pertama kali melihat Trump unggul, di sana market sudah mulai sedikit panik. Artinya apa? Dalam hal ini market sedikit dislike dengan Trump. Karena memang dari awal sudah kelihatan yang namanya market darling itu Hillary. Jadi waktu Hillary kena kasus FBI pun kemarin beberapa hari sebelum pemilihan, indeks juga terkoreksi cukup dalam. Nah, kemudian setelah FBI menyatakan Hillary tidak bersalah, kemudian market kembali hijau, tapi faktanya Trumpnya yang menang malah. Nah, begitu Trumpnya menang, secara behavioral finance, orang langsung cenderung akan melakukan strategi preventif. Artinya preventif, waktu kampanye Trump mengatakan banyak hal-hal yang cukup kontroversial. Trump mencitrakan dirinya ini sebagai opposite dari Obama saat ini. Jadi kalau Anda tidak puas dengan pemerintahan Obama, Anda pilih saya. Dan strategi itu sepertinya cukup berhasil membuat Trump akhirnya naik menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, kenyataannya saat ini adalah apakah Trump akan melakukan apa yang dikatakan di kampanyenya? Which is hal-hal ekstrim. Betul, hal-hal ekstrim yang dia katakan. Mulai dari dia akan melakukan barrier dan sebagainya. Yang pertama, kalau saya lihat di pidato semalam, Trump berusaha untuk menenangkan pasar. Which is semuanya menenangkan pasar seperti Obama mengatakan masa transisinya akan smooth. Jadi kalaupun nanti Trump punya kebijakan yang berbeda, transisinya akan dibuat smooth. Terus kemudian yang kedua, kita juga melihat juga ternyata di pemilu kemarin yang menang itu semuanya Republik. Dari presiden, senatnya maupun House of representatifnya itu dari Republik. Nah, kecenderungan Republik adalah biasanya cenderung kapitalis. Artinya apa? Ini sebenarnya bagus buat pasar. Ya, kita bisa lihat track record-nya selama Republik memimpin, biasanya pasar saham tuh cukup bagus pergerakannya. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan ekspektasi terhadap The Fed langsung berubah. Tadinya orang pikir, oh kalau Hillary yang naik, kemungkinan besar sama kayak Obama saat ini akan coba-coba untuk menaikkan tingkat suku bunganya kembali. Nah, akan tetapi Trump dengan jelas mengatakan dia ingin perekonomian yang agresif. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang bagus, perekonomian Amerika bangkit dengan cara kemungkinan besar The Fed tidak akan naikkan tingkat suku bunganya. Bisa dilihat di konsensus analis langsung berubah, semuanya sure begitu Trump naik, The Fed tidak akan naikkan tingkat suku bunga, dan itu merupakan good news bagi pasar modal saat ini. Ya Mas David, ketika kita bicara kemudian mengenai satu misi lah ya Donald Trump untuk make America great again, itu tentu saja nanti akan berbentuk kepada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan bersifat internal. Ada kebijakan-kebijakan yang nantinya mungkin akan membuat dana-dana yang sudah ada di pasar-pasar keuangan di negara berkembang seperti Indonesia katakan ataupun di regional Asia ini kemudian akan ditarik ataupun diminta masuk lagi ke Amerika gitu. Anda melihat ini seperti apa di regional maupun IHSG to be exact? Kalau kita melihat kebijakan Obama selama ini, Obama selain menjadi presiden di Amerika Serikat, dia juga memikirkan kondisi global. Artinya setiap dia membuat suatu kebijakan, dia juga memikirkan efeknya terhadap pasar global. Tapi kalau Donald Trump mungkin sedikit unik ya. Dia slogannya ingin make America great again. Artinya apa? Yang dia pedulikan saat ini hanya di Amerika saja. Jadi selama kebijakan tersebut bagus buat rakyat Amerika, itu pasti akan dilakukan. Nah, salah satunya adalah ada nggak potensi dana-dana hot money yang ada di Indonesia dan emerging market lain akan kembali ke sana? Mungkin saja akan kembali. Karena saat ini kami melihat dia pasti akan membuat serangkaian kebijakan yang akan menggairahkan pasar di sana. Salah satunya yang cukup jelas waktu kampanye dia katakan adalah dia ingin Amerika bisa kompetitif dengan Tiongkok.
Dalam hal ini adalah selama ini orang kalau Apple ataupun perusahaan lainnya kalau mau bikin elektronik itu pasti lari ke China karena lebih murah. Kemudian baru dia impor kembali ke Amerika. Nah, dia akan cegah hal itu dengan cara mungkin dia akan naikkan pajak impornya, kemudian dia akan turunkan pajak di dalam negerinya, sehingga orang hitung-hitungan nanti akan terbalik. Oh, kalau saya produksi di luar, dijual di Amerika, saya tidak akan untung. Mau tidak mau saya harus buka pabrik di sini, dan itu yang menyebabkan mungkin hot money-nya bisa kembali lagi ke sana. Gitu. Ya, terkait dengan angka tenaga kerja yang kemudian ini juga ditargetkan ada sekitar 25 juta tenaga kerja baru lah ya yang ditargetkan Donald Trump. Ini sejauh mana, karena bicara soal data tenaga kerja, ini juga yang menjadi perhatian bursa global, apalagi data tenaga kerjanya di Amerika Serikat. Seperti apa? Ya, sebenarnya visinya cukup baik ya untuk kalau kita bicara hanya di Amerika saja visinya cukup baik. Artinya apa? Dengan dia melakukan pembukaan lapangan tenaga kerja dengan sedikit pemaksaan di mana produk-produknya harus kembali ke base produksinya di Amerika bukan di negara lain. Ini akan sangat-sangat cukup bagus buat Amerika sendiri. Akan tetapi kalau kita bicara mengenai faktor di global, kalau Amerika melakukan hal itu, maka perekonomian global lagi-lagi mungkin akan sedikit terhambat karena saat ini perekonomian global itu berbasiskan perdagangan antar negara. Jadi masing-masing negara punya keunggulan tersendiri. China mungkin dengan upah buruhnya yang murah, dia bisa produksi barang lebih murah. Ya, kita serahkan ke China. Kemudian kalau dari komoditas mungkin dari Indonesia, dan masing-masing punya spesialitas tersendiri. Gitu. Ya, sebelum kita membahas kebijakan kebijakan ekonomi yang Indonesia sebaiknya lakukan gitu ya terkait dengan Trump yang kemudian terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Kita fokus sedikit ke Jepang yang kemarin koreksinya banyak. Sebetulnya apa yang bisa Anda analisa dari ini? Apa yang membuat kemudian pasar saham di Jepang tidak terlalu happy dengan Trump yang akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat? Walaupun ujung-ujungnya technical rebound lagi hari ini. Ya, yang pertama adalah di dalam kampanyenya Hillary mengatakan selalu mencitrakan dirinya kalau jadi Presiden Amerika bukan hanya Amerika Serikat juga, tapi juga global. Artinya negara-negara sekutu Amerika itu cenderung akan lebih happy di Eropa maupun di Jepang maupun di Asia kalau yang terpilih itu lebih memperhatikan nasibnya mereka juga. Tapi Trump di sini dengan tegas mengatakan, oh saya yang penting Amerika good. Kerjasama dengan Rusia pun juga saya mau aja. Yang penting Amerikanya good. Nah ini yang menyebabkan negara-negara sekutu Amerika cenderung tidak happy dengan kondisi seperti itu. Terutama Jepang yang saat ini ekonominya melambat, hutang terhadap GDP-nya juga cukup besar dan sangat cukup tergantung sekali dengan Amerika. Karena kemarin sejak kalah di Perang Dunia Kedua kan mereka jadi sekutunya Amerika sekali. Gitu. Ya, oke. Ya, kita akan bahas hal lain usai jeda Mas David. Kami akan segera kembali.